Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Mr. Fisika. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang yang namanya pengukuran. Nah, apa sih itu pengukuran? Teman-teman pasti penasaran kan? Yuk simak. Nah, jadi misalkan kita ingin mengukur panjang suatu benda. Biasanya teman-teman pasti ambil penggaris atau mistar kan? Nah, tapi gimana sih kalau misalnya kita itu mengukur benda yang dia itu nggak besar-besar amat gitu, misalnya tabung gitu. Nah, kita tuh ingin mengukur diameter dari tabung itu. Tentu akan sulit kan kalau kita mengukurnya dengan penggaris, dimana tentu pasti hasilnya itu nggak begitu presisi, tidak begitu teliti pengukuran yang ada dari penggaris. Nah, untuk itu dibutuhkan yang namanya jangka sorong. Nah, di sini kita akan mulai untuk menghitung, misalkan ada benda, misalkan diameter tabung, terus kita ukur nih pakai jangka sorong. Nah, jangka sorong ini itu memiliki ketelitian sampai dengan 0,1 mm. Nah, jadi misalkan nih ada suatu pengukuran di tabung diameter dan kita dapatkan dari jangka sorong tersebut posisinya seperti ini. Nah, ada hal yang perlu kita ketahui nih teman-teman. Jadi yang di atas itu namanya skala utama. Oke, jadi ini namanya skala utama. Sementara yang di bawah itu disebut dengan skala nonius. Nah, jadi gimana sih pengukuran dari posisi seperti ini? Pertama, kita lihat dulu skala utama dari jangka sorong ini. Kita lihat di garis mana dia berhenti sebelum 0. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya dia berhenti di tepat di garis ke-8 ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya di bagian jangka sorong ini itu untuk yang sebelum skala nonius itu ada di 5,8 cm. Nah, di sini kita tulis. Nah, kemudian untuk yang di skala nonius kita cari garis yang dia berhimpit dengan skala utama. Nah, di sini kita bisa hitung nih, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini nih yang kelima. Tetapi kita harus ingat ketelitian daripada skala nonius daripada jangka sorong ini itu ada 0,1 mm, sehingga 0,5 ya, sehingga ini dari skala nonius ya 5 dikali 0,1 mm itu ada 0,5 mm. Nah, kita samain dong dengan satuan cm ini menghasilkan 0,05 cm. Nah, kemudian pembacaannya itu kita tambah skala utama ditambah dengan skala nonius yang sudah kita kalikan dengan ketelitian tadi menghasilkan 0,05 cm dan totalnya adalah 5,85 cm. Nah, cukup mudah bukan? Nah, kemudian misalkan kita ingin menghitung tebal dari suatu karton. Kita tahu karton itu pasti tergolong tipis kan? Dan pasti sulit kalau kita menghitungnya dengan jangka sorong. Akan lebih baik jika kita menghitungnya dengan mikrometerskop yang memiliki ketelitian sampai dengan 0,01 mm. Nah, misalkan nih ada contoh nih, posisinya seperti ini. Gimana nih kita mengukurnya? Nah, perlu kita ketahui bahwasanya yang ini itu disebut dengan skala tetap. Nah, sementara di mikrometerskop yang bisa diputar-putar ya di bagian sebelah kanan ini disebut dengan skala putar. Nah, kalau kasusnya seperti ini gimana sih ini hasilnya? Pertama kita dulu dengan skala tetapnya. Nah, skala tetapnya ini itu menunjukkan angka 6. Sehingga kita bisa tulis
6 mm. Oke, untuk skala tetap. Kemudian, kita pasti jumlahkan dengan skala putar. Nah, di sini ada angka 30. Tapi kita ingat bahwasannya ketelitian mikrometer skrup itu sendiri ada 0,01 mm. Sehingga 30 ini tuh kita kalikan dengan 0,01 mm menghasilkan 0,3 mm. Nah, sekarang kita tinggal jumlah ini 6 mm ditambah 0,3 mm menghasilkan 6,3 mm. Mudah kan? Nah, jadi itu teman-teman, dua cara pengukuran, satu dengan jangka sorong dan satu dengan mikrometer skrup. Di jangka sorong sendiri itu bisa punya ketelitian hingga 0,1 mm dan di mikrometer skrup ada 0,01 mm. Nah, kita ulangi sedikit yuk untuk cara pembacaan pengukuran di jangka sorong. Jadi, di jangka sorong ada namanya skala utama, ada skala nonius. Kemudian, cara membacanya adalah kita lihat angka sebelum skala nonius. Di sini ada 5, kemudian kita lihat nih di garis keberapa dia berhenti sebelum di skala nonius. Ada di garis ke-8. Dan kita lihat nih satuannya, ada sentimeter. Sehingga bisa kita simpulkan bahwasannya, untuk di skala utama, itu ada 5,8 cm. Kemudian kita tambahkan dengan skala nonius. Nah, di skala nonius, kita belum tahu nih, di garis keberapa dia berhimpit dengan skala utama. Nah, kita cari garis di skala nonius yang dia berhimpit dengan skala utama. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 kita kalikan dengan ketelitiannya dari jangka sorong, yaitu 0,1 mm, menghasilkan 0,5 mm. Tapi, karena satuan yang kita inginkan itu adalah cm, maka kita harus rubah dari mm ke cm, menghasilkan 0,05 cm. Nah, kita sudah dapatkan nilai dari skala noniusnya itu ada 0,05 cm. Sehingga kita tambahkan nih skala utama ditambah dengan skala nonius, menghasilkan 5,85 cm. Nah, itu tadi cara pembacaan dari jangka sorong ketika kita ingin mengukur suatu, misalkan diameter tabung. Terus gimana kalau misalnya kita ingin mengukur ketebalan karton yang kita bisa kategorikan nih cukup tipis nih? Kita bisa gunakan mikrometer skrup dengan ketelitian 0,01 mm. Cara bacanya gimana? Nah, di mikrometer skrup sendiri ada dua skala, satu skala tetap yang di sebelah kiri, satu skala putar yang di sebelah kanan. Nah, kita lihat dulu di skala tetapnya yang di sebelah kiri, itu ada angka di mana dia berhentinya. Misalkan nih, ada 6. Oke, kita tuliskan 6 mm. Oke. Kemudian kita lihat di skala putarnya, di mana dia berhentinya. Ada di angka 30. Kemudian kita kalikan dia dengan ketelitian mikrometer skrup ada 0,01 mm. Jadi 30 dikali 0,01 mm itu menghasilkan 0,3 mm. Nah, kita tambahkan dong skala tetap ditambah dengan skala putar, menghasilkan 6,3 mm. Nah, cukup mudah kan teman-teman? Nah, aku yakin pasti teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Nah, itu saja dulu untuk materi kita di episode kali ini tentang pengukuran dari jangka sorong dan mikrometer skrup. Stay tune untuk episode-episode selanjutnya di channel Mr. Fisika. Sekian dan terima kasih.